Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Memang punya kita senang nian untuk edisi hari ini di tanggal 14 April, maksud kami 19 April 2021 dan juga bertepat dengan 7 Ramadan 1442 Hijriah. Aku Mance Didi Faldian ngerawing pemirsa live dari Studio 2 PAL TV memang punya kita untuk hari ini dan tentu di anten-anten nunggu buka. Macam mana kabar pemirsa di sore hari ini? Mudah-mudahan puasanya tetap semangat dan yang paling penting adalah kita pahala yang kita dapatkan. Jadi karena yang sudah melakukan aktivitas dari pagi sampai dengan sore hari ini, insya Allah tak kate sedikit pun pahala yang akan mengurangi ibadah kita puasa di sore hari ini ya, atau di 7 Ramadan. Dan untuk tema kita pada hari ini pemirsa yaitu Ramadan Ladang Kepedulian Diri. Tapi sebelum Cik Didi bakal informasi ke siapa narasumber kita untuk anten-anten nunggu buka sore ini, tentunya Cik Didi ingatkan terus bahwa kita terus untuk bersilaturahmi dengan telepon 380022. Sekali lagi 380022 untuk pemirsa PAL TV yang nak nanya seputar bulan suci Ramadan atau pengen nanya seputar tema kita yaitu Ramadan Ladang Kepedulian Diri. Atau yang nak melok kaget di segmen kedua, kita siap-siap geber telepon juga pemirsa di 380022 untuk pemirsa yang pengen ngedapat ke ini beras. Nah, karena acara kita ini yaitu didukung oleh beras PT Blitang Panen Raya atau Beras Raja dan juga toko Karpet 129. Baik pemirsa PAL TV memang punya kita di anten-anten nunggu buko. Sore ini langsung aku kenal ke narasumber kita pada sore hari yaitu Bapak Haji Muhammad Husni Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lah agak berjarak nih Pak Ustadz. Iya. Jadi maskernya boleh dibuka. Dibuka. Wah, jadi cak itu. Karena kita tahu Pak Ustadz di masa pandemik ini COVID-19 ini kita tetap meloi peraturan dari pemerintah yaitu menjaga jarak, terus juga rajin mencuci tangan dan juga apalagi Pak Ustadz kalau tidak kemana-mana, kalau tidak kate gawean ya sudah kita mantap di rumah. Kebenaran hari ini kita ada anten-anten nunggu buko dengan tema sore ini Pak Ustadz Ramadan Ladang Kepedulian Diri. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami cintai para shaimin dan shaimat, para pemirsa Palembang TV yang insyaallah semuanya dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Hari ini hari ke-7 kita berpuasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh, kebaikan yang kita kerjakan semuanya diterima Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah, dijauhkan dari bala, musibah, dari wabah yang sedang mewabah ini. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita bersyukur dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Salah satu nilai tarbiyah yang ada di dalam bulan suci Ramadan adalah kepedulian. Bagaimana ketika kita berpuasa dari pagi, dari fajar sampai waktu masuk maghrib, kita menahan lapar, menahan haus. Padahal lapar dan haus, makan dan minum itu merupakan hajat kebutuhan manusia. Maka ketika kita merasa lapar dan haus, maka kita pun dituntut untuk merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Maka mudah-mudahan akan muncul dari dalam diri kita kepekaan untuk mau berbagi dan mau peduli, memberi kepada saudara-saudara kita. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin.
Dan carilah apa-apa yang dianugerahkan, apa-apa yang didatangkan oleh Allah kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di dalam ayat ini ada kalimat wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Artinya begitu baiknya, sayangnya Allah kepada kita. Kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita dididik agar kita peduli. Allah berbuat baik kepada kita, maka berbuat baiklah kepada sesama. Kepada seluruh makhluk-makhluk Allah. Karena ketika ada yang susah, ada yang kelaparan, ada yang papa, maka kita dituntut untuk membantu, untuk memberi peduli kepada mereka. Begitu juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ma amana rajulun bata sab'an wa jaruhu ja'in ila janbi wa huwa ya'lam." Tidak beriman, kata Nabi, seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Padahal dia mengetahui. Kalau kita akal-akali, Mang Cik Didi, hadis Nabi ini urusannya dengan kita. Iya, apa dah kata urusan? Orang nak makan, orang nak lapar, ya berejo, mencari. Tapi kata Nabi, tidak beriman. Ketika kita dalam keadaan kenyang tidur, tetangga kita keadaan lapar, kita tahu kita tidak peduli, kita tidak mau membantu, maka tidak beriman. Artinya begitu berkaitan kepedulian dengan iman. Maka sesungguhnya di dalam ajaran Islam, kalau kita perhatikan dari rukun Islam yang pertama sampai yang kelima berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Pertama kalimat syahadah. Kalimat syahadah yang sering kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadah yang pertama pengakuan persaksian kepada Allah. Yang kedua persaksian kepada Rasulullah. Jadi hablum minallah, hablum minan nas. Begitu ibadah salat. Ibadah salat sering kita bertemu ketika kita membaca di dalam Al-Quran. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Wa iqamis salat wa itaiz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Selalu sering bergandengan. Artinya ketika kita mendirikan ibadah solat, kita menjaga hubungan baik kepada Allah. Maka ketika setelah solat, kita harus menjaga hubungan baik kepada sesama dengan membayar zakat. Begitu juga bulan Ramadan ini. Di akhir-akhir Ramadan nanti ada kewajiban kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita keluarkan di dalam mazhab Imam Syafi'i memberikan makanan. Karena di dalam hadis Nabi berkaitan dengan makanan. Sa'an min tamarin atau sa'an min sya'ir. Satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum. Maka kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu bagi seluruh umat Islam. Baik yang puasa maupun tidak puasa. Yang laki-laki maupun perempuan. Besar, kecil, lanang, betina. Wajib mengeluarkan zakat fitrah. Untuk apa zakat fitrah? Untuk berikan kepada siapa? Kepada orang yang berhak. Salah satunya kepada fakir dan miskin. Artinya Allah ingin mendidik kita agar kita ini harus baik, peduli kepada sesama. Bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi peduli kepada sesama. Kemudian begitu juga masalah haji. Di Indonesia ini haji tamattu. Kemudian ada juga haji kiron. Maka haji tamattu dan haji kiron harus membayar dam. Karena perintah di dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh. Tapi kita dahulukan umroh daripada haji. Maka harus membayar dam. Membayar dam itu menyembelih seekor kambing.
Untuk apa kita sembelih? Untuk kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang butuh, yang fakir dan miskin. Artinya begitu Allah Subhanahu wa taala mendidik kita agar kita peduli, agar kita mau membantu memberi kepada sesama. Dan tentu ketika kita memberi, peduli kepada sesama, maka pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang melakukan kebaikan semisal biji zarrah, maka dia akan melihat balasan kebaikan itu. Dan barang siapa yang melakukan keburukan semisal biji zarrah, maka dia akan melihat balasan dari keburukan yang ia lakukan. Luar biasa pendidikan Ramadan menjadikan kita orang yang peduli. Luar biasa nih Pak Ustadz. Tadi caknya agak tersinggung ke kameramen depan. Ndak nyenyak tedo kalau tetangga kita masih ada yang kelaparan. Iya. Oh luar biasa pelitnya Pak Ustadz ya. Dan makan galak ngenjuk. Ya ngenjuk. Saya ngomong hadi, tidak Ya, udah baik dia. Tidak baik. Jadi Pak Ustadz itu tadi untuk pemirsa PAL TV yang pengen nanyo langsung silakan, luar biasa sekali tadi ya untuk Bapak Haji Muhammad Husni Tamrin yang sedikit nginjuk mukadimah ya tema kita yaitu Ramadan Ladang Kepedulian Diri. Dan tentu untuk pemirsa PAL TV silakan telepon 38002 0022 untuk pemirsa yang nak nanyo, dan untuk yang kuis itu kaget kita bakal bahas di segmen kedua. Ya, kita terima dulu Pak Ustadz. Ya. Penelpon Ada kita. telepon. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cik Didi sama Pak Ustaz. Ya. Sama siapa ini, di mana? Pak Eko Tua. Siapa? Pak Eko Tua. Eko, puasa Pak Eko? Tidak puasa Pak Ustaz. Iya. Baru dapat sehari Pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uanglah 7 hari. Nah bertanya Pak Ustaz, Pak Ustaz. Ya. Silakan. Kita di Pak Ustaz tidak puasa lah kemari, cuma pegawai beras kan, pegawai kan. Nah, tak saya tahan. Cuma kita menunaikan sholat tarawih Pak Ustaz. Mana itu hukumnya Pak Ustaz? Ya. Nah, tolong tadi Pak Ustaz jawab Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ya, dan kaget Pak Ustadz, kita bakal jawab lagi karena penelpon ini banyak. Ya, masuk. Dan juga untuk pemirsa PAL TV jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi dan masih tetap terima telepon di 3800222 untuk anten-anten nunggu buko, tentunya bersama beras PT Belitang Panen Raya atau beras Raja. Jangan kemana-mana, tetap kembali lagi setelah siko ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih di anten-anten nunggu buko dan tentunya live dari Studio 2 PAL TV memang punya kita. Telepon masih kita tunggu 3800222 untuk pemirsa yang nak melok kuis kaget ya. Tentunya untuk kuis ini Cik Didi Inyo tahu dulu bocorannya, jangan lupa passwordnya beras raja mantap kate tandingannya. Beras raja mantap kate tandingannya 3800222. Dan tentunya tema kita untuk sore hari ini adalah Ramadan Lelang Kepedulian Diri. Kita jawab pertanyaan penelpon Ya. tadi Pak Ustadz, silakan. Ya. Puasa Ramadan itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Mengenai yang tidak berpuasa karena alasan bekerja berat, maka ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, walaupun dia kerja keras, maka dia tetap wajib berpuasa, Cek. Ya. Jadi tidak boleh meninggalkan puasa kecuali ada halangan syar'i. Maka pekerjaan itu tidak menjadi halangan syar'i, maka dia harus berpuasa. Pendapat yang kedua, maka ketika ada yang bekerja keras, maka dia tetap berpuasa terlebih dahulu, dan apabila di dalam perjalanan puasa dia tidak kuat, tidak tahan, maka boleh dia berbuka. Boleh dia tidak berpuasa, akan tetapi dia tetap wajib membayar qada Ramadan. Betul. Ataupun kalau kerjanya terus-menerus untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, maka dia dapat membayar fidyah. Ini pendapat yang kedua. Jadi begitu Mas Eko tadi. Iya, Mas Iya, Eko. Mas Eko. Mungkin Mas Eko tadi lah puasa, kumur-kumur batal, Iya. kumur-kumur dengan soto, Pak Iya, Ustadz. iya. Kumur-kumur masuk ke dalam. Iya, kumur. Iya. Laju batal, lemak tadi kan. Ada. Mungkin itu tadi kalau lah setiap tahun mungkin pekerjaannya itu tadi Pak Ustadz ya. Iya, kerja berat.
berat, tukang, kuli, yo memang berat untuk puasa tadi Pak Ustaz. Kita yang ngoling tedok bae di rumah lagi ada godaan besar, Iya. nyingok kecoak lewat becak kurmo, Iya. berjalan Pak Ustaz. Apalagi yang di WA, yang es buah. Iya benar. Nah Pak Ustadz, kalau sesuai dengan tema kita ini, apakah hanya di bulan Ramadan baik kita meningkat ke kepedulian diri ini Ya. Pak Ustadz? Sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah ajang. Ajang tempat kita melatih dan dilatih untuk peduli. Dan harapan Ramadan setelah selesai Ramadan nanti, kepedulian ini tetap meningkat seperti kita di bulan suci Ramadan ini. Maka ketika di bulan suci Ramadan ini anak-anak yatim panti asuhan disantuni, Betul. orang bersedekah ke masjid untuk orang berbuka luar biasa banyaknya, orang mau berbagi, memberi dan lain sebagainya. Sebenarnya Ramadan ini adalah bulan untuk melatih kita. Harapannya 11 bulan setelah Ramadan nanti kepedulian ini seperti di bulan suci Ramadan. Betul. Ya, yang sayangnya habis Ramadan habis pula uang ngurusi anak yatim. Iya. Yang peduli dengan anak ini panti asuhan setelah Ramadan habis. Ladang pahalanya lebih besar Pak Ustadz. Iya. Iya. Kita terima telepon lagi 380022. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana? Waalaikumsalam. Siap. Sore Pak Ustaz. Ya. Sama siapa Pak? Pak Peter di Gandus nih. Di Gandus. Oh, iya, Pak Peter. Peter, woi nama Peter. Peter. Di Gandus. Puasa Pak Peter? Alhamdulillah Pak. Nian. Oh nian Pak. Niannya alhamdulillah. Gitu. Silakan Pak Peter. Oh ini agak nyimpang dari tema sedikit nih Pak Ustaz. Tidak apa-apa. Ya. Iya. Ini Pak Ustaz. Ini mau nanya, ini kan kalau ada keluarga kita, Ya. misalnya ada meninggal kan, nah diharam ke katanya pihak perempuan sebelah keluarga kita atau orang lain apa tuh mengantar ke pemakaman. Oke, wanita Nah, Ya. apa memang benar apa diharam ke apa memang ada hadisnya itu Pak? Ya. Baik. Ya itulah Pak, minta penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu macam mana Pak Ustadz? Ya, begini Pak Peter, mengenai perempuan yang mengantarkan jenazah ke pekuburan, ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama hukumnya memang haram, Cik. Jadi perempuan itu diharamkan mengantar jenazah ke kuburan karena bercampur dengan laki-laki. Ya, kemudian banyaklah bakal menimbulkan fitnah daripada manfaat. Maka ada yang menghukumkan haram dan pendapat yang kedua ada yang menghukumkan makruh. Makruh. Maka lebih baiknya kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, termasuk mungkin suami ibu itu yang meninggal dunia, para wanita perempuan tidak usah ikut ngantar ke kuburan. Cukup di rumah berdoa dan keesokan harinya kalau dia mau berziarah itu dianjurkan, dibolehkan untuk berziarah. Iya. Karena banyak jadi fitnah, Cek. Ke kuburan gage make baju Hitam-hitam. lekton. Oh iya. Kayak metu kan. Iya. Make macam-macam. Kemudian di kuburan pingsan. Iya, Ayo, bener. Nimbul ke ayo jiwang masih muda pacak di parai lagi. Iya, Ya, artinya bener. banyak fitnah daripada manfaat. Iya, Cak Pak Peter tadi. Nah, aduh siapa? Oh, bini mudonya Iya, ternyata. nah, iya. Kan jadi fitnah, padahal Masih, bukan. iya. Padahal- Ya, jadi wanita tadi tidak dianjur ke. Iya, ada yang menghukumkan haram dan ada yang menghukumkan makruh. Maaf Pak Peter, itu tadi perumpama. Iya. Ya. Nah, untuk pemirsa Pal TV jangan lupa yang nak melok kuis siap-siap sebentar lagi kita bakal adoke di 380022 karena kita bakal cari 2 pemenang. Nah, masing-masing pemenang ini bakal mendapatkan 10 kg beras raja dan juga dapat yang namanya sikokbal bihun beras raja ya. 380022 jangan lupa passwordnya. Nah, Pak Ustadz, kita balik lagi ke tema kita untuk sore ini. Cak mano rasa kita ini nimbul ke kepedulian diri ini di bulan suci Ramadan ini. Nah, jadi bagaimana kita menimbulkan kepedulian diri kita? Maka kita harus melihat diri kita sendiri. Bagaimana kita berpuasa ini lapar, haus, capek, lesu, dan lain sebagainya. Maka kita pun harus memiliki kepekaan
Bagaimana saudara-saudara kita yang tidak punya makanan, tidak punya sesuatu untuk mencukupi kebutuhan dia, maka mudah-mudahan akan menimbulkan kepekaan dan kepedulian di dalam diri kita sehingga kita dapat membantu berbagi kepada saudara-saudara kita Betul. yang tidak memiliki sesuatu. Nah, apalagi Pak Ustadz kalau kita nginjuk bukuan, terus dengan ikhlasnya kita nginjuk bukuan makanan, didoakan oleh yang Iya. yang menerima tadi, itu makbul katanya Pak Ustadz. Iya. Ya, sebab di dalam hadis Nabi salah satu doa yang tidak terhalang yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Wah, iya. jadi Itu momen yang luar biasa Iya, Pak Ustadz. ketika dia berbuka. Ya Allah, mintalah yang nunjuk aku kolek ini panjang umur, sehat, banyak rezeki katanya kan. Amin. Insya Allah kabul. Cuma Benar. jangan ngasih kolek becek. Iya. Kalau ada yang lain-lain, Kalau mau depan ini Pak Ustadz makan kolak nak benasi Iya. caknya. Ya? nasi. Mau kok kenyang. Bener. Apalagi Pak Ustadz kalau ngomongin doa yang yang mustajab Iya. tadi. Doa ketika kita berbuka. Iya. Terus doa pemimpin yang adil. Iya. Sikok lagi ialah Orang yang teraniaya. orang yang teraniaya. Betul Pak Ustadz ya. Silakan pemirsa yang nak telepon 380022 yang pengen nanya seputar bulan suci Ramadan atau juga seputar dengan tema kita itu Ramadan, ladang kepedulian diri ataupun juga kepedulian sesama ya. Untuk pemirsa yang pengen nanya langsung dengan narasumber kita ini yang luar biasa Bapak Haji Husni Tamrin. Nah Pak Husni ini selain Ustadz juga KUA ya Pak ya? Iya. Nah, jadi nak nikah dengan Pak. Tapi kecamatan Wilayahnya kita balik ke kecamatan masing-masing. masing-masing. Kalau Pak Usni ini adalah kecamatan Sungai Grong. Baik ya. Halo. Halo, assalamualaikum Cik Dedi. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Sama Bang Herman PM di Sumbawa Banyuasin. Herman. Ah, Puasa. karena aku ditugasnya malam kan. Mm-mm. Suasananya jauh tadi malam nggak puasa karena jauh rumah kan. Mm-mm. Ya datang ke rumah lah jam 6 tugas malam gitu, tugas ini jaga malam. Mm-mm. Kalau pasan istirahat ya puasa gitu kan. Oh iya. Ngapo? Cak lesunian itu dak puasa. Bukan Badan puasa besak, tuh, keker. malam kan. Baik, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman. Terima kasih kita telah dipertemukan di bulan suci Ramadan ini kan. Ya. Dipanjangkan umur ya. Amin. Dilegakan apa gitu. Ya. Insya Allah tahun depan kita nggak ketemuan apa enggak kita nggak tahu. Ya. Karena umur kita ini cuma 24 jam. Umur kita ini. Mhm. Jadi aku dua pertanyaan di luar tema walaupun di dalam tema. Ya. Saya ini kan mengingatkan masa lalu saya di dunia hitam dulu. Begitu banyaknya dosa gitu kan. Ya. Setelah berbuat masa lagi bujangan. Setelah saya sholat, rukuk, nangis gitu. Air mata tuh langsung ke sejadah gitu, basah gitu. Itu makro apakah batal sholat saya, apakah bagaimana gitu. Ya. Baik. Yang kedua? Yang kedua, perjalanan hidup ini kadang-kadang ada kelebihan dan kekurangan daripada yang lain. Saya kok hidupnya semata-mata kayak gini, ya sepanjangan gitu, kemarau gitu kan. Iya, kehidupan ini. Ya. Sedang yang lain-lain kok enak gitu kan. Apa tidak dicampuri dengan berdoa gitu, apakah bagaimana gitu. Ya. Hukumnya bagaimana itu Pak Ustaz? Iya. Itu baik pertanyaan dari Herman PM yang ada di Sumbawa Banyuasin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab Pak Ustadz. Tadi coba lupa nanya rekening tadi Pak Ustadz. Iya, Cak iya, lagi iya. buntu Silakan Pak Ustadz. Jadi mengenai ketika kita sholat menangis air mata keluar itu tidak membatalkan puasa Pak Herman. Kecuali air matanya banyak masuk ke ini tenggorokan, ditelan tenggok, batal itu. Iya. Tapi kalau cuma sekedar keluar tidak batal. Nah, kemudian
Yang kedua, ya kadang-kadang hidup ini ada susah, ada senang, ada kemarau, ada hujan. Itulah ujian di dalam hidup. Ketika kita susah, sabar. Ketika kita senang, bersyukur. Setiap musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita, di balik itu ada hikmah, ada kebaikan untuk kita. Allah sayang sama kita. Bukan Allah memberikan ujian itu Allah benci. Tidak. Allah begitu sayangnya. Karena di balik itu Allah ingin memberikan yang lebih baik daripada yang ada dengan kita. Ketika bersabar, maka dosa-dosa yang pernah kita lakukan dihapus, diampuni oleh Allah. Allah itu Maha Pengampun, Pak Herman. Walaupun kita banyak dosa, banyak maksiat, kalau kita bertaubat, minta ampun, mohon maaf, kembali kepada Allah, kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita jauhi semua dilarangnya, insya Allah kita bakal senang. Walaupun mungkin di dunia ini susah, tapi insya Allah di alam barzah, di alam akhirat kita senang. Hidup di dunia tidak lama. Tapi ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah, kelebihan harta, punya pangkat jabatan, maka jangan lupa diri, bersyukur kepada Allah. Gunakan semua yang diberikan Allah, semua yang dititipkan Allah, agar kita taat kepada Dia. Insya Allah, cek. Baik, mudah-mudahan jawabannya puas ya untuk Pak Herman tadi yang ada di Sumbawa ya. Baik, dan pemirsa PAL TV kita kuis ya. Dan siap-siap telepon, tapi sebelumnya Cak biasa Cak Didi ingetin lagi bahwa acara Ante-Ante Nunggu Buko ini dipersembahkan oleh Beras PT Belitang Panen Raya atau Beras Raja dan juga Toko Karpet 129. Dan untuk pemirsa PAL TV yang pengen mendapatkan beras 10 kg dan juga siko bal bihun beras Raja 220 gram, jangan lupa telepon di 380022 dengan passwordnya itu Beras Raja mantap kate tandingannya. Ante-Ante Nunggu Buko bakal balik lagi selain siko ini. Baik, terima kasih pemirsa masih di Anten-Anten Nunggu Buko dan masih kita terima telepon 380022 sambil kita siap-siap juga nerima penelpon untuk kuis tapi kaget. Sebentar lagi ada kodenya pemirsa untuk yang pengen mendapatkan beras 10 kg dan juga siko bal bihun beras Raja seberat 220 gram. Teleponnya 380022. Tapi untuk sekarang ini masih ada pertanyaan untuk seputar Ramadan ataupun juga seputar tema kita yaitu Ramadan ladang kepedulian diri atau juga sesama. Jadi ini Pak Ustadz ini memang pahala lebih dilipat gandakan. Iya. Karena berlomba-lomba uang ini di bulan Ramadan sedekah ke panti atau ke tetangga, sedekah ruas segala macam. Ini memang uji uang tuh memang momen union Pak Ustadz. Iya. Momen di bulan suci Ramadan ini ya memang banyak bulan bersedekah, bulan berbagi. Sehingga banyak orang mau bersedekah, mengeluarkan zakat mal pun di bulan suci Ramadan. Padahal zakat mal itu kan bergantung dengan cukup haul dan nisab. Betul. Waktunya setahun, nisabnya sudah cukup, wajib walaupun di luar Ramadan. Tapi karena begitu besarnya balasan dari Allah kepada orang yang bersedekah, orang yang mengeluarkan zakat dan lain sebagainya, maka banyak orang bersedekah, mengeluarkan zakat di bulan suci Ramadan ini. Betul. Ya padahal ya sebenarnya tidak seperti itu. Maksudnya itu di Ramadan dia banyak bersedekah, di luar Ramadan nanti pun ya harus banyak seperti bulan suci Ramadan ini. Karena didikan Ramadan itu agar kita banyak peduli dan berbagi. Betul, berbagi. Pahalanya sama enggak Pak Ustadz dengan kita kepedulian kita di luar bulan suci Ramadan? Ya, kalau dari imbalan, dari balasan ya kata Nabi, amal wajib yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini maka sampai 70 kali lipat ganjarannya dibandingkan di luar Ramadan. Amal yang sunnah yang kita kerjakan di luar Ramadan, ketika kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, maka dianggap amalan yang wajib. Artinya begitu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan amal soleh, amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Makanya Betul. banyak orang banyak giat di bulan suci Ramadan ini. Baik, rasanya agak sedih juga Pak Ustadz ya, tapi kita tidak tahu karena kondisi badan. Kita pengen menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, tapi ternyata dokter nyarankan jangan dulu. Ada juga yang seperti dialami oleh istri aku Pak Ustadz. Sekarang jangan dulu puasa.
karena wajib konsumsi obat sekian-sekian per hari. Tapi ada juga nih Pak Ustadz sempat nanya juga, dia puasa itu rajin Pak Ustadz. Cuman dia terawihnya tidak. Nah ini cak mana Pak Ustadz? Jadi puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Kalau sholat tarawih sunnah. Tapi walaupun sunnah, karena sholat tarawih itu cek di bulan Ramadan ini saja yang ada. Jadi ya usahakan kita sholat. Sayang rugi kalau di luar Ramadan tidak kate sholat tarawih. Kalau komen Pak Ustadz cak yang viral di studio di sosial media ini Pak Ustadz yang sholat tarawih cepet. Iya. Itu mau cak mana komen Pak Ustadz? Sekarang sudah banyak sudah di tempat-tempat ini kita lihat di viral di media sosial. Iya. Yang jelas kata Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi kita melakukan sholat itu seperti Rasulullah melakukan. Jadi kata Nabi, kalau sedang rukuk, farka'at tatma'inna ruki'ah. Rukuklah kamu sehingga kamu dalam keadaan tamanina. Betul. Kalau tamanina itu tenang. Allahu Akbar subhanallah azim bihamdi subhanallah azim bihamdi subhanallah azim bihamdi, berhenti dulu sebentar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya enggak ada tamanina. Amin katanya. Iya. Cepetnya Pak Ustadz. Pas kedengeran aminnya baik. Iya, aminnya baik. Jadi kalau tidak sesuai dengan rukun-rukunnya sholat, ya secara hukum syar'i nggak sah. Iya, nggak kate pahalanya Pak Ustadz. Iya, nggak ada dikate pahalanya. Betul. Baik Pak Ustadz, dan untuk pemirsa PAL TV, jangan lupa siap-siap kita bakal cari 2 pemenang, yaitu masing-masing mendapatkan 10 kg beras raja dan sikokbal bihun beras raja 220 gram. Jangan lupa passwordnya yaitu passwordnya beras raja mantap kate tandingannya, karena saatnya kurma kuis Ramadan beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Passwordnya jangan lupa 380022 beras raja mantap kate tandingannya. Silakan telepon, pertanyaan ini mudah nian. Sebut ke 3 varian beras raja. Mudah nian. Ini nyai-nyai sami koprol be bisa. A. Ultima Platinum dan Premium. B. VIP Eksekutif. Wah, cak naik kereta ini ya. Halo 380022, silakan passwordnya. Beras raja mantap kate tandingannya. Waduh, sama siapa di mana? Suhaimi. Suhaimi di mana Suhaimi? Salah Kemang Bukit Baru. Suhaimi sudah pernah menang belum? Belum. Belum Sudah pernah makan beras raja? Sudah. Iya, jangan makan beras Vietnam terus. Ini bagus premium punya ya. Siap-siap nih jawabannya apa? A. Ultima Platinum Premium. B. VIP atau Eksekutif? Yang apa ya kalau ini? Yang A? Iya. Benar apa salah? Membacanya itu benar. Benar. Oke, selamat ya. Terima kasih Teh Dedi. Terima kasih. Beras raja mantap kate tandingannya. Pak Ustadz, ini kalau dia tadi menang, kaget kita bayar zakat fitrah. Besar pahalanya. Pakai ini. Oh, pakai beras raja ini. Iya, menang tadi. Menang kuis tadi. Besar pahalanya. Besar Iya. Jadi ini untuk bayar fitrah. Iya. Tapi sedekah. Makan pakai beras raja nih mantap nih Pak Ustadz. Ya, tadi biasa sepiring, ini jadi sepiring setengah. Saking lemaknya tadi. Duduknya mantap ini. Apalagi dinjo, tambah mantep. 380022, silakan pemirsa, masih ada sikok pemenang lagi yang berhasil menjawab dengan benar. Mudahnya ini Ramadan, pertanyaannya ini mudahnya. Ramadan keberapa hari ini dan siapa narasumber kita? Wah, silakan telepon 380022 untuk pemirsa, dan passwordnya jangan lupa ini beras raja mantap kate tandingannya. Untuk pemirsa PAL TV jangan lupa, karena kita tahu beras raja ini mudah kita dapat di pasar tradisional, supermarket atau juga warung-warung dekat di rumah. Halo. Ya, passwordnya. Beras raja mantap kate tandingannya. Waduh, siapa nih? Yuk Murti. Ibu Ratna Suryani. Ibu Yani. Ratna. Di mana, Bu? Satu Elir. Puasa enggak, Bu? Puasa. Woi, cak bohojinya dah. Di belakang ada laki? Ada. Ada
Ada cucuk, ada galuh. Aduh kalau lengkap. Wah, mudah-mudahan Ibu jawab dengan benar. Jawabannya apa Bu? Puasa hari ini yang keberapa? Apakah yang ke-7 apa yang ke-8? Ketujuh. Yang ke-7. Batal berapa Ibu? Belum batal. Belum batal. Siapa nama narasumber kita hari ini? Pak Ustadz apa? Haji Husi Tamrin. Berapa ukuran sepatu Pak Ustadz? Udah tahu ya? Baik, selamat ya untuk Ibu yang sudah berhasil mendapatkan beras raja 10 kg dan siko balbihun beras raja 220 gram. Jadi untuk pemirsa PAL TV jangan sedih karena antin-antin nunggu buko kita hadir setiap hari selama bulan suci Ramadan dan yang paling penting kuis tadi dipersembahkan oleh. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Baik, terima kasih untuk pemirsa PAL TV yang sudah menyaksikan antin-antin nunggu buko dan tentunya kita sudah tiba di penghujung acara karena tinggal beberapa menit lagi kita insya Allah akan berbuka puasa di 7 Ramadan 1442 Hijriah. Tentunya masih di antin-antin nunggu buko, kita bakal langsung menarik kesimpulan nih Pak Ustadz tentang ladang kepedulian diri di bulan suci Ramadan ini. Para saimin dan saimat, muslimin dan muslimat, insya Allah semuanya diberkahi Allah. Marilah kita ambil pelajaran dari bulan suci Ramadan ini, jadikan ajang kepedulian kita kepada sesama. Apapun yang telah dititipkan Allah, apapun yang telah diberikan Allah kepada kita, baik harta, pangkat, jabatan, kekayaan, popularitas dan semuanya, kita jadikan alat untuk taat kepada Allah, untuk peduli dan berbagi kepada sesama. Yakinlah pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan di dunia alam barzakh maupun alam akhirat nanti. Dan setiap kebaikan yang kita kerjakan pasti dibalas oleh Allah. Yang baik akan mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini mampu kita jadikan sebagai ajang kepedulian kepada sesama setelah di luar Ramadan nanti. Mudah-mudahan insya Allah Allah ridhoi, Allah rahmati kita semua. Mudah-mudahan kita selamat, bahagia dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Luar biasa nih Pak Ustadz karena waktu. Seharusnya kita nih 3 jam Pak Ustadz. Sebenarnya. Tambah kering, tambah lapar nih Pak Ustadz. Tapi niat yang tulus dan ikhlas tadi, Amin. insya Allah ladang pahala yang kita Amin, peroleh. amin, amin. Ngerewangin pemirsa di anten-anten nunggu buko untuk hari ini tanggal 19 April 2021. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk narasumber kita Bapak Haji Muhammad Husi Tamrin. Insya Allah kita akan ketemu lagi di anten-anten nunggu buko dengan tema yang lain. Dan terima kasih untuk Beras Raja dan juga terima kasih untuk toko Karpet 129 yang sudah mensupport acara anten-anten nunggu buko di PAL TV. Memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.